Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa tepang terus Ramida itu iya terus Lami dalam rangkanya. Terima kasih kedatangannya ini bos ya. Bos bos bosongot. Bos apa itu teh? Akrilik ya yang ada di Simpang 5 kadinya. Anca Bogo. Nama akrilikna naon? Nama perusahaan Sabanda Jaya. Oh, Sabanda Jaya. Halo, Sabanda Jaya. Luar biasa. Alah, luar biasa. Babanda. Masih Jaya. Gini Pak Hasan. Gimana? Kedatangan Pak Hasan ke sini tuh saya ingin ngobrol tentang rangkaian podcast saya di berbagai cerita di podcast yang lalu gitu ya. Hari ini kebetulan Pak Hasan ngobrolin bab tentang mas kawin nih. Adiknya mas kawin lagi. Lagi. Betul, kawin deui. Mas kawin jeung mas petet nya kayak itu jeung mas naon deui? Mas Dimat, mas balah gitu nya. Mas Karyo gitu nya. Nah, kebetulan Pak Hasan kan sebagai seorang pengusaha, yang kedua juga sebagai orang yang berniat untuk nikah kembali kan itu ya. Itu ya. Jadi saya ingin minta tips and trick gitunya dari Pak Hasan ini, karena podcast kita berbasis kisah, terus kemudian kita ingin mengangkat tema yang berurutan. Kemarin kita sudah sampai ke khitbah Pak Hasan. Hari ini kita mulai masuk ke tema bab mas kawin. Versi Islamnya kayak gimana nih, berbasis kisahnya kayak gimana. Saya ingin nanya dulu, kan Pak Hasan ini orang IPS dulunya kan ya? Iya, IPS. Ikatan Pelajar Sejarah kan gitu ya. Anak IPS sejati dulunya. Jadi saya ingin nanya nih, kisah dulu ketika Rasulullah SAW menikah Khadijah dengan mahar kayak gimana dulu kira-kira? Mungkin sedikit aja ya. Gak apa-apa, banyak juga. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Batak gitu. Pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ada beberapa fakta yang sangat menarik sebenarnya ya. Iya betul. Soalnya nikahnya itu sebelum adanya Islam ya. Betul. Islam. Sebelum diangkat di Nabi dan Rasul. Betul. Kira-kira di kisaran umur 25 kalau nggak salah ya. 25. Khadijahnya itu 40 ya. 40 kalau nggak salah. Iya betul. Dan fakta yang menarik juga, Khadijah itu telah menikah 2 kali. Betul. Jadi dia janda. Janda gitu 2 kali, betul. Janda 2 kali. Ngomong-ngomong tentang maharnya, ternyata Nabi Muhammad itu dulu ngasih ke Khadijah itu sangat luar biasa. Yang saya ketahui gitu. Hampir kalau diuangkan hampir 1 miliar. Keren. 1 M ya. Luar biasa. Berarti kan hitungannya itu kan dulu itu kalau nggak salah hitungannya 20 unta ya. Unta yang sangat bagus. Betul. Unta betina yang keremujeuhna. Itu gitu. Betul. Sedangkan unta itu kalau diuangkan sekarang, harga sekarang gitu ya, rata-rata kan bisa nyampe paling murah 30, paling mahal bisa nyampe 180 juta. Keren. Ente bisnis keliling, bisnis onta ya. Apalagi onta hebat. Terus. Jadi kan kalau hitunglah tengah-tengahnya 50 juta kali 20 kan, itu udah 1 M. Luar berarti Nabi Muhammad itu memuliakan seorang wanita, walaupun wanita itu kan udah agak tua lah, wanita umur 40 itu udah berumur gitu. Tapi masih memuliakan terus kan, dia juga bukan perawan ting-ting gitu. Tapi benar-benar memuliakan ke seorang wanita seperti lebih dari apa ya dia. Jadi sangat luar biasa lah memuliakannya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi gini Pak Hasan, kadangkala saya garis bawahi tadi memuliakan ya. Jadi gini, kadangkala orang ketika diatur oleh Islam itu menganggap bahwa perempuan itu tidak dimuliakan. Padahal perempuan jauh dimuliakan oleh Islam gitunya. Kan dina sisi bab waris sok kadang siriknya awewe mah setengah laki hiji cenah. Padahal salah satu keistimewaan perempuan dalam Islam itu adalah kemampuan untuk menentukan mahar. Gitu. Ini mahar ini jadi sebetulnya menjadi hak prerogatif perempuan menentukan. Sehingga Pak Hasan, di Arab itu orang kalau mau menikah, ini tradisi Arab, itu rata-rata hari ini pernikahan di Arab 35 tahun.
laki-lakinya. Kalau perempuan itu sekitar belasan 18 sampai 20 tahun. Lebih muda. Lebih muda jauh. Karena orang-orang Arab, perempuan Arab itu menentukan mahar itu tinggi bagi seorang laki-laki. Sedangkan tradisi Indonesia itu perempuannya solihah banget. Benar tuh? Benar. Nah, oncing mas kawina seperangkat alat sholat. Babaturan saya nikah seperangkat alat tulis sekolah tuh ATK mau ente mah ayah bahan anak buah ente mas kawina krilik kayak bisa jadi dibayar plakat gitunya. Nah gitu. Jadi di Arab itu karena saking memuliakan tadi perempuan sehingga Rasulullah SAW pun memberikan mas kawin tadi kata Pak Hasan itu sekitar 2M ya, sekitar 1M ya, sekitar 1M. Karena memang tradisi Arab kayak gitu. Sehingga kemudian sampai hari ini perempuan di Arab itu sangat dimuliakan oleh seorang laki-laki. Jadi Pak Hasan di Arab mah kieu. Lamun Pak Hasan gaduh barang ya, punya barang, punya sesuatu yang dimiliki, entah itu kendaraan, entah itu rumah dan sebagainya, semua kepemilikan sesudah nikah itu dikasih ke istri. Gitu. Atas nama istri. Sehingga kemudian nanti kalau Pak Hasan minta talak, silahkan keluar dari rumah ini. Kan bukan perempuan yang diusir, tapi laki-lakinya walaupun itu bawa kita. Bawaan hasil kerja usaha gitu. Seorang laki-laki. Tapi ketika mau cerai silahkan tinggal dibuka pantau jika keluar kan gitu. Itu di Arab tradisinya kayak gitu. Beda dengan di kitanya. Di orang mah kan kumaha cing sok. Kalau di kita mah emang kan ada namanya harta gono gini. Gitu. Jadi kalau cerai teh iya bapak saya, cek lakina teh ulah dibawa ku didinya gitu. Walaupun budakna soalnya menurut hakim harus ke ibunya gitu. Tapi hartana teh tetep ini mah harta saya, bawa harus bawa ku saya gitu. Itu harta didinya. Terus ieu harta anu ku kita babarengan baru dibagi secara hukum. Dibagi kurung. Bagi kurung. Yang dikali seperti gitu. Dalam tradisi kita ya. Tradisi di Indonesia seperti itu. Kalau di Arab kan tradisinya kayak tadi. Jadi segala sesuatu sesudah nikah itu hasil usaha itu jadi milik seorang perempuan. Saking memuliakan perempuan itu. Bahkan kan mohon maaf, mahar itu kan jadi salah satu pegangan ketika istri minta talak. Jadi ketika istri mengembalikan mahar itu sama dengan bahasa pengajuan talak dari istri bahasa. Itu. Mata saya mah moga mas kawin langsung dijual, ngapain itu bisa ngajukan talaknya, benar gitu. Tapi kan aya oge tadi anu ku baca Al-Qur'an. Betul. Bahkan aya berita ku baca undang-undang Pancasila. Benar. Aya di Jawa jadi di Jogja aya beritana. Kumaha tah? Nah, berarti lamun konteks nama kawin bukan lewat benda, bisa jadi nanti talaknya itu ketika pengajuan talak dari perempuan itu mengembalikan itu. Hafalan mana dibacakeun deui gitu, enggak selesai. Mata kade lamun Pancasila kan ini hati-hati ya. Ketika dalam ngasih mahar itu nanti kehati-hatiannya adalah ketika talak itu diucapkan. Jadi ngucapkeun Pancasila kamu pacara, bawa talak kan gitunya. Kan ini kan jadi bahaya gitu. Nah, itulah dari sisi mahar. Maka Pak Hasan, tips Pak Hasan nih bagi para pemuda yang mau nikah terkait mahar ini baiknya kayak gimana nih? Jadi mahar teh di Islam emang wajibnya betul. Di Islam wajib. Tapi kalau di hukum Indonesia, di hukum undang-undang perdata, mahar itu tidak tercantum dalam syarat sahnya pernikahan. Tidak tercantum ya? Tidak tercantum. Kalau dalam undang-undang, undang-undang positif ya. Walaupun lebihnya pasti nanyakeun. Mas kawin naon. Pun di undang-undangna teu kudu aya mas ge teu naon gitu nya. Tapi lebih pasti nanyakeun. Saya mbak misalnya gitu. Soalnya kan undang-undang perdata mah bukan hukum Islam kan. Betul. Seperti itu. Jadi dia terserah dia saja kan gitu. Hukum berlaku di urang kan ya temannya. Iya mah pengalamannya. Pengalaman sih dan geus kawin. Sharing we. Jadi termasuk sayanya terus saya kan
banyak barudak gitu nya nu lain dikawinkeun beureun nya lain tapi barengan lah gitu nya. Dijodohkeun nya. Barengan gitu nya, barengan yangan keur kawin manehanana gitu nya, dari ngabian kawin itu bisa. Ada anak anu besok dek kawin ya malam ayeuna. Can boga mas kawin. Can boga mas kawin. Alah. Bari jeung geus nyebutkeun ka kolot. Awewe nek mere mas kawin saanu. Sia. Termasuk saya sorangan. Saya ge baheula endek kawin jeung pamajikan teh can boga mas kawin. Mas kawin pas magrib teh mikir keneh, ieu mas kawin masih keneh kurang. Kumaha ieu sudungkeun ka pamajikan geus nyebutkeun saya nek mere mas kawin sakieu gitu. Tapi luar biasana pernikahan. Aya we rezekina. Wih, luar biasa. Jeung teu dikira-kira gitu nya teh. Teu disangka-sangka. Gebeg-gebeg gitu. Itu bukan satu orang dua orang. Banyak orang nu saya kenal terus kawina nya diusahakeun jeung saya barengannya nya keur mas kawinan naonna. Jeung malam pertama aja ente barengan onto. Rata-rata emang seperti itu. Aya we gitu nya. Aya nu bawa mas kawin bawaeun geus ka cewena geus bilang gitu, saya mau bawa ini. Tapi can dibelikeun soalna saya duit eueuh gitu. Betul. Ya waktu geus mepet. Tapi alhamdulillah teh pasaha nama aya gitu. Luar biasa. Jadi kieu inti hikmahna menurutnya nu ngaranna pernikahan itu suatu hal yang luar biasa. Banyak keajaiban dalam pernikahan dan nikmat yang sangat luar biasa. Keren. Pernikahan teh. Jadi ulah sieun nek kawin mah cek paribasana modal nekat ge ku Allah bakal direzekian gitu. Da kawin mah babari. Nu hese mah kawin deui. Ya bener. Ente kan kalaman. Gitu. Jadi sok we bukan mah niat kuatkeun usaha. Yakin diri rezekian ku Allah gitu. Nu dipelong ku saya nya nu geus kawin jeung nu dirasakeun ku saya gitu. Sanek kawin teu bogana naon. Tapi lah haula we da urang ieu kabaikan. Ieu teh parentah Allah kan gitu. Moal mungkin Allah ge dolim ka urang. Kan rek taat. Gitu. Mungkin seperti itu. Maka disinilah kunci ya, berarti kepasrahan total itu, keyakinan total itu yang harus kita pegang selaku pemuda misalnya, kita pemuda deh, bagi teman-teman yang pemuda ya, bahwa ketika Allah menyuruh sesuatu untuk taat, berarti Allah mempersiapkan perangkat menuju ketaatan itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk nikah, berarti secara langsung Allah mempersiapkan perangkat menuju nikah itu, dan diantaranya adalah mas kawin. Gitu. Jadi ludeng lah gitunya. Ludeng gitu. Komodi geus anu daekeun. Kabeumbeungeun gitunya. Sadar. Kamu sadar mumpung kapoekan. Betul. Terus kieu. Jadi kan nu ngaranna hidup itu banyak fasilitas. Betul. Gitu. Jadi ketika kita teu boga nganyuk, nah salah nganyuk gitu. Eta kan nganyuk itu adalah salah satu fasilitas di Allah sok nganyuk, tapi dengan batasan-batasan. Nganyukna ulah kalian tenir kan gitu. Terus nganyukna ge emok ulah terus ngadapang ulahnya. Nganyuk ka dulur kan gitu, ka teman dekat. Terus nganyuk oge jeung kikiraan lah gitu kan, ulah badag-badag teuing gitu. Sok we manfaatkeun eta teh fasilitas nganyuk teh kan gitu. Manfaatkan saja itu fasilitas. Hidup nganyuk gitu. Jadi ketika saya mah teu boga duit gitu, bisa ge paling nganyuk, nya enggak apa-apa, nganyuk saja tapi dengan kira-kira lah nganyuknya gitu. Terukur. Seperti itu. Itu salah satu cara mungkinnya untuk meh lancar kawin teh gitu, ulah sieun ku nganyuk gitu. Betul. Nah, ini nyambung dengan podcast saya sebelumnya, Pak Hasan. Ternyata kisah Ali bin Abi Thalib pun ketika dia nikah itu bermodalkan minus. Ini bagi teman-teman yang nonton podcast kita, silakan tonton di podcastnya kisah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali itu menikah tadi dengan modal tadi ngahutang lah gitu. Kalau orang lain modalnya dari nol, Ali bin Abi Thalib modalnya dari minus gitu. Wani gitu. Halaki umur geus menuju injury time kan itunya. Geus net-netan masa pemuda unlimited gitu nya. Can wani keneh karunya ke budakna kan itunya. Jadi kita tidak bisa menikmati budak kita gitu. Betul. Dia bisa menikmati. Betul. Da mere jajan ke budak itu adalah suatu kenikmatan yang sangat biasa. Itu betul. Ketika kita buka pintu, pulang dari kerja capek-capek, kita bawa makanan sedikit, hanya susu misalnya, susu kecil,
duka panto aya budak bapak kan sebuah kamu jeung indung nama wih gitunya indung mana indung suku kamu itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ayah. Betul. Ketika bertemu dengan anak keberuntungan itunya sekalipun capeknya ayah kan gitu. Terus dalam pernikahan itu kan ada gesekan-gesekan pasti masih sama anak atau sama istri. Gitu. Tapi sebenarnya itu adalah suatu kenikmatan. Betul. Nikmat sekali. Betul. Ketika kita pasya jeung pamajikan. Terus geus cager nikmat luar biasa. Harus merasakan anak-anak muda. Jadi ketika pasya itu kan kita dapat pahala dari pasya itu hanya dengan diam. Betul. Coba ke romantis. Hayang pahala itu kan kudu jajan, kudu naktir. Betul. Coba ke pasya sama cicing lagi menang pahala. Lain susis. Tapi meraih pahala dengan sabar dicicing gitu. Betul. Da perempuan ngambek lain hayang diladangan, hanya ingin didengarkan lah gitu. Ngobrolan saya dengan Mas Dian di beberapa minggu yang lalu ada Pak Dian, podcast sama Pak Dian itu. Pak Dian di Depot gitu ya. Ayah galon itu ya. Ayah galau gitu ya. Pak Dian nanti nonton ya. Gitu Pak Hasan nih. Jadi prinsip yang pertama tadi tentang mahar ini adalah kita memuliakan perempuan. Islam memuliakan bukan perempuan. Membeli ya. Ini bukan dalam konteks transaksi. Karena dalam konteks transaksi kan atuh sabaraha sok kudu ngagantian hirup anak umur 20 tahun, 18 tahun, perawan umur 18 tahun sampai 20 tahun. Ti 0 sampai 18 tahun berapa biaya yang harus dikeluarkan? Betul. Maka di sinilah bagi ukhti-ukhti solihah ya. Ukhti-ukhti dari 0 sampai 18 tahun berapa uang yang ayah dan ibu Anda keluarkan untuk Anda bisa hidup sampai umur segitu gitu. Betul. Dimulai ku makan besok. Sapoe 30.000 kali sekian tahun seberapa emennya. Pakai semua kayak itu. Sehingga kemudian hargai diri sendiri itu dengan menjaga apa yang telah Allah titipkan gitu bagi perempuan. Sehingga ketika nikah itu dalam rangka memberi hadiah kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki yang ingin menghalalkannya. Sebab satu-satunya ibadah yang ibadah itu mampu merubah hukum Allah adalah pernikahan. Nutadina haram akibat ayana pernikahan jadi halal. Gitu. Nutadina tidak boleh akibat dari pernikahan jadi boleh. Sampaikan kan nanti kalau Pak Hasan meninggal boleh dimandikan oleh istri. Gitu kan. Sedangkan ibu kan tidak bisa dimandikan oleh anak. Ibu oleh anak laki-laki kan nggak bisa. Ya. Sedangkan suami kan bisa dimandikan oleh istrinya gitu. Maka Pak Hasan namun mau tihula ku istri na pangamandiankeun gitunya. Gitunya lamun Pak istri Pak Hasan ngandurkeun ya Pak Hasan dibakarna mandian gitu. Jadi bisanya enggak terjadi aurat gitu. Terjadi aurat walaupun udah meninggal. Udah gitu. Meninggal nanti gitu. Betul. Oh, nanti kalau udah meninggal dimandian cicirikan seminggu kemudian kawin deui gitunya. Untuk gitunya. Ya, ulah saking setia. Da laki-laki mah setia. Lalu nama aslina. Buktina bahwa laki-laki itu, bukti kesetiaan laki-laki itu salah satunya adalah lelaki mampu untuk menjaga pandangan di luar. Sok di imah awewe istri kita jarang mani misalnya akibat ngurus budak capek. Terus kemudian jarang skincare. Tidak dangdan nantinya. Kan kebutuhannya nama tilu kebutuhan wanita itu. Satu kebutuhan primer, sekunder dan skincare mantilunya. Kebutuhan perempuan itu ya. Jadi kebutuhan perempuan itu ada tiga. Satu primer, sekunder, terus skincare. Tilu eta. Nah maka kita di luar digoda dengan perempuan-perempuan mohon maaf. Pak Hasan punya sekretaris di kantor. Bapak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mau minum kopi apa? Kan itu pelayanan dari perempuan luar biasa ngagoda mata kita. Betul sekali, betul. Tapi ketika ke rumah kita hilang kecantikan perempuan di luar itu ketika melihat istri geus puntennya geus tepuguh bentukna teh gitu. Tapi yang kita lihat adalah keseksian dia ketika mengasuh anak kita. Ketika dia melahirkan kita itu bukti kesetiaan laki-laki. Emang gitu. Indahnya wanita itu ketika dia memakai daster dan gendong anak. Indah itu sekali. Komo dasterna geus lepet, geus sawek ka dieu nya gitu nya. Bener. Indah sekali itu. Pemandangan yang paling indah itu lah wanita kayak gitu. Komo deui lamun
pakai skincare lebih indah. Lebih indah. Gitu. Tapi skincare itu sebenarnya kewajiban kita untuk memberikan ke wanita. Betul. Gitu. Tidak ada wanita yang materialistis, gak ada. Yang ada itu lelaki yang kopet. Betul. Ya, betul. Coba pasan kieu, ayeuna ka istri banyak nuntut kudu panyesehkeun, pang manikeun budak, panguruskeun budak, pang masakeun. Eta lamun dibayar, tukang nyeseuh, tukang masak sebagainya 300.000 per bulan. Tukang nyeseuh 500.000, tukang masak 500.000 per bulan, tukang meresan imah 500.000, tukang ngasuh budak 500.000. Dihitung-hitung lamun ku eta hunggul geus 2 juta. 2 juta. Nitah kene ka pamajikan ari mere resiko pamajikan 500.000 pan teu kahati. Teu kahati. Setengah-tengahna acan. Maka gini Pak Hasan. Dalam konteks ini mau dicatat ya. Dalam konteks memberikan nafkah itu, seorang laki-laki baru memberikan nafkah ke perempuan itu baru 1/4 kalau hanya sekedar ngasih uangnya saja. Jadi istri ini belanja sekian 1/4-nya itu baru 1/4 nafkah itu kata para ulama. Yang kedua baru ngasih rezeki 2/4 itu kalau sampai membelikan barang yang dia butuhkan. Dipasikeun barangna tah ieu barangna, atau lamun acuk pamasakeun acukna tah ieu acukna, itu baru 2/4. Nah, baru 3/4 kalau sampai memakaikannya. Tah ieu acukna anggekeun 3/4 itu nafkahnya teh. Berarti full bagi nafkah 4 atau 1 nafkah itu ketika sampai ke mengkecup keningnya gitu kayak itu nafkah namanya. Urang mah nu kahiji duitna minim, mere na saeutik jarang amak-amakan. Eta mah can mere nafkah nu kitu mah. Itu mah muruhan nu kitu nya bener. Urang mah kan asa aing lalaki kalau dihargaan aya rezeki leutik teu kahati. Gak ada perempuan yang materialistis, yang ada adalah laki-laki yang kurang mere duit. Itu. Jadi kalaulah mohon maaf ya, rezeki kita belum luas, maka mohon maaf tutupi itu dengan nafkah yang kedua, nepi ka pangmeulikeun sayuran, nepi ka pangmeulikeun, pangmasakeun, panghawapankeun itu nafkah. Wah, cenah urang capek, usaha tisuk-isuk nepi ka beurang. Capek mana Pak Hasan nanya saya? Capek mana usaha Pak Hasan sebagai laki-laki jeung indung di imah? Capek mana? Indung di imah. Capek indung di imah benernya. Benar, capek nya mikiran, nya gawena gitu. Kadang kita mah mun gawe gitu nya, gawe teh kudu mikir hungkul, ieu teh kudu dikumahkeun kieu gitu kan, anu gawena mah ngerbatur gitu. Pagawe urang kudu mikir hungkul. Sedangkan istri di rumah mikir masak naon nya ayeuna, ayeuna henteu nya gitu. Salah kita kumaha kan seperti itu, bari mikir bari oge manehna emang beberes rumah, bari ngaprakeun masakan oge teu seukur di pikiranana. Betul. Yang kedua pertanyaan saya, istirahat tuh istri di imah? Tak ada. Kan yang harus dipahami oleh para pemuda atau para bapak-bapak. Bapak-bapak, Pak Hasan saya ketika kerja di luar rumah itu aya istirahatna, Bro. Bener tuh? Bener. Aya ngopi, aya ngarokok, nyasenya 15 menit 10 menit, tapi indung di imah kayak nyeseuh kieu, ngeong-ngeong budak nya. Nyeseuh. Budak ngising misalnya omehan. Itu kan istirahatna. Itu kan ieu capek peubar. Peuting-peuting Pak Hasan budak umur 2 tahun misalnya nangis. Udang teu Pak Hasan? Tibranya. Istri makan bangunan tuh kan. Bapak nama neng udah paling ketika hudangnya enggak hudang majikan kan. Betapa capeknya jadi seorang ibu, istri. Maka di sini konteks kita harus memuliakan. Jadi awal awal mahar itu awal kita memuliakan seorang wanita. Cakep. Bukan awal dan akhir itu mahar itu bukan itu, tapi awal masih panjang. Gerbang utama itu ya mahar. Betul. Selepas dari itu masih panjang cara kita memuliakan perempuan itu atau wanita itu, tidak hanya mungkin dari materi. Tadi ketika materi kita belum punya, maka tutupi dengan hal-hal yang lain gitunya. Tutupi ka muka 2/4 nepi ka pangmasakeun, panghawapankeun kan bagi perempuan itu ketenangan meleleh gitu Pak Hasan. Jadi ini riset nih Pak Hasan. Perempuan itu mampu bertahan dalam kondisi kemiskinan sebetulnya. Ketika miskin itu yang diuji dalam kesetiaan itu laki-laki. Gitu ya. Diuji kemiskinan rata-rata kuat perempuan, tapi perempuan itu jarang bisa bertahan ketika posisi laki selingkuh.
Perceraian itu akibat dari, mohon maaf, mata lelaki jelalatan. Bukan kesetiaan. Kesetiaan dengan jelalatan kan bedanya. Loba jelema anu satia tapi panonna ka itu ka dieu kan nya. Dia tidak bisa menjaga pandangan dari siapapun, chattingan jeung batu jeung awewe mesra, sedangkan digigieun pamajikan kan teu pantasnya bahasannya. Maka jaga-jaga itulah yang menyebab lobana rumah tangga retak. Tina nafkah mah kata-kata masih kena karuat Indonesia mah. Buktina naon? Mas kawin wae sepengat alat sholat tentunya. Beda jeung di Arab menaikkeun mas kawin. Ketika lamaran itu kan mas kawinan tinggi. Indonesia mah ditanya bade mas kawin naon? Kumaha awe teh langkung tuh kan nya. Luar biasa solehan orang Indonesia. Beda jeung orang Arab. Orang Arab itu naripnya tinggi gitu Pasan. Nah, gini Pak Hasan, karena kita mau akhir nih, closing statement dari Pak Hasan kayak gimana nih terkait mahar dan memuliakan perempuan ini? Jadi mungkin untuk anak-anak muda yang belum menikah, jadi ini mah jangan aja ya. Intinya itu kita harus berani aja, berani. Jangan banyak pertimbangan, soalnya kalau banyak pertimbangan sampai kapanpun nggak bakalan cukup. Betul. Soalnya kalau nikah parameternya segini, pasti ada yang lebih tinggi. Mau yang lebih gimana? Betul, gitu. betul. Sampai kapanpun nggak bakalan nyampe. Yang harus kuat tuh hati kuatkan saja. Beranikan saja hati. Beranikan. Pasti insya Allah di jalanan. Betul. Pasti di jalanan. Saya masih ingat kayak gini, Pak Hasan pepatah. Yang berat itu bukan nikah, tapi nafsumu. Nafsu nate standar nikah teh kudu aya dangdut terus jadi rukun kawin enak dangdut teh nya can kawin mun dangdut katanya. Kudu aya dangdut, kudu aya catering, kudu aya tenda sebagainya kan. Nafsu eta nu matak berat ke kawin teh gitu. Padahal syarat sah untuk nikah itu kan nu kahiji ayana awewe. Ayana calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Yang kedua yang ketiga ada wali. Nya teman wali kelas, wali kukun nya. Penting ngawalin ngawinkeun gitu nya. Nu katilu ayana mahar gitu nya. Ayana mahar sekian gram huut badag misalkan bae lah nya. Yang penting mah aya mas kawin. Yang terakhir kan adanya saksi. Saksi anu nanda tangan sah kan gitu. Jos kan gitu. Itulah maka sekali lagi bagi para pemuda, khusus lagi kita ya bulan kita kali ini, bagi yang mau menikah, titip dari kami, yuk berani. Yang berat itu bukan nikahnya tapi nafsunya. Standar kita menuju pernikahan itu. Padahal intina dari nikah itu adalah khidmat dalam pernikahan. Gitu Pak Hasan ya. Terima kasih atas kedatangannya ini. Sama-sama. Sore-sore kita langsung buka puasa ya ini ya. Hari Kamis. Betul. Pak Hasan tadi kan dari tadi disuruh ngopi kan ngopi. Berarti puasa ya. Terima kasih atas tangannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi amin, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jadi tong saha-saha lah lamun kelilik lamun menuju waktu. Siap. Saya nyieun plakat. Bukan namanya podcast yang akan datang tim aya plakat di kelilik Hasan ya. Siap. Nah, atas nama Bapak Milenial itu kan inti nama orang ulam gitu. Terima kasih Pak Hasan, mohon maaf heuy. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.